Horas Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita akan menyuarakan lagi ya tentang kemandulan ya, kurangnya keberingasan, macan ompongnya Komisi 3 DPR ini ya dalam memanggil Ketua Mahkamah Agung ini, terutama sekarang yang sedang menjabat Sunarto. Apa rupanya susahnya ya? Kalau Kapolri aja datang, dipanggil RDP datang. Ya, bahkan Pak Prabowo sebelum jadi presiden pada saat dia Menteri Pertahanan datang. Terus Pak Luhut Binsar Panjaitan katanya Menko Saurus pun datang. Terus Jaksa Agung pun bisa datang. Terus kenapa ini? Apa rupanya hebatnya Ketua Mahkamah Agung kok nggak bisa datang? Saya cari-cari di internet, kok nggak pernah ini datang Ketua Mahkamah Agung ini ya? Entah mulai kapan nggak pernah datang ke RDP. Padahal dia pengguna anggaran rakyat, jabatannya pun dari rakyat, manusia biasa juga nya. Ya, memangnya apa hebatnya? Kan bahkan kalian sendirinya Komisi 3 yang menyeleksi mereka itu, hakim-hakim agung itu. Kok nggak mau dia datang gitu loh. Nah, saya baca 21 Agustus di sini RDP Komisi 3 DPR RI dengan Mahkamah Agung. Nah, dengan Mahkamah Agung siapa yang datang? Kita lihatlah yang datang di sini. Hadir pada rapat tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Mianto SHMH selaku PLH Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan Mahkamah Agung kembali meraih opini. Terus mana ketuanya di sini? Ketuanya kok hanya sekretaris MA-nya? Kenapa nggak bisa rupanya orang itu dipanggil? Panggil resmi Pak Habibur Rahman, jangan mau diwakili oleh sekretaris Mahkamah Agung. Panggil Ketua Mahkamah Agungnya. Kalian harus bertaring ya. Kalian atas nama rakyat, jangankan memanggil Ketua Mahkamah Agung, demi rakyat pun, presiden pun harus bisa kalian panggil. Apalagi cuma Ketua Mahkamah Agung inilah ya. 21 Agustus 2024 cuma sekretaris yang datang. Apa nggak kalian tanya mana Ketua MA-nya? Ya, kami yang menyeleksi dia, memilih dia. Kok nggak datang? Kan begitu. Bagaimana sekretaris dengan kapasitasnya yang terbatas bisa menjawab pertanyaan kalian? Kan isu-isu yang meresahkan di publik, di masyarakat. Ya panggil 2025, panggil itu gitu loh. Bukan kita kita menempatkan pejabat ya seperti pejabat layaknya gitu loh. Bukan kita hanya karena dia menggunakan kata agung terus dia merasa wakil Tuhan gitu ya. Wakil Tuhan yang nggak bisa dipanggil gitu, panggil manusia. Kan terus kita lihat lagi beritanya ini. Ya, September 2024 Kamis. Lah, ya, di sini juga Sekretaris MA hadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Terus mana ketuanya? Saya bingung kalian ini kok selalu diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Terus ketuanya ngapain? Memang udah apa kali dia merasa wakil Tuhan kali? Nggak ada itu wakil Tuhan itu. Kalau wakil Tuhan tentu hakim-hakim itu tidak doyan duit. Kita lihatlah kasus gratifikasi ini. Terima gratifikasi 62,8 miliar. Gajal Basaleh dituntut 15 tahun penjara. Inilah hakim agungnya ini, Gajal Basaleh. Artinya ya bego-begoin hepengnya, ya mata duitannya. Itu loh. Jadi nggak ada yang istimewa di mata rakyat. Setiap pengguna anggaran uang rakyat harus kalian panggil, minta pertanggungjawabannya. Jangan seperti kemarin ya. Saya lihat itu Ketua Mahkamah Agungnya Sunarto itu membuat catatan akhir tahun sendiri. Harusnya catatan akhir tahun di depan kalian Komisi 3, karena kalian lah yang
menjadi wakil kami. Jangan dia membuat uraian sendiri, catatan dengan versi dia. Ya, kalau dia sendiri yang membuat, ya overclaim lah. Ya merasa berprestasi lah. Tapi kan harus dihadapkan oleh kalian. Gitu loh. Ini buktinya. Mereka bukan wakil Tuhan. Banyak lagi kasus mafia perkara Jarod Richard yang 1 triliun duitnya dari hasil mengurus perkara. Ya, sekian dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, terus sekian tahun nanti menjadi kurangi, ya, terus nanti dendanya 42 triliun menjadi 2 triliun, kan begitu, ya. Jadi karena kuat apanya ya, hebatnya wewenang ini, tingginya ya, kuatnya wewenang dari Mahkamah Agung ini. Kalau kalian tidak mengawasi, ya suka-sukanya lah, ya suka-sukanya gitu. Karena ya kalian panggil pun nggak datang itu ketua MA. Kan itu kan sebenarnya melecehkan kalian sebagai wakil rakyat, Pak Habibur Rahman, ya. Sebenarnya itu melecehkan kalian, tapi kalian nggak sadar. Karena ketika kalian panggil Kapolri, ya Kapolrinya datang. Ketika kalian panggil Kejaksaan Agung, Jaksa Agung yang datang, bosnya gitu loh. Tapi ketika kalian memanggil Mahkamah Agung, sekretarisnya yang datang. Kan sebenarnya kalian sudah dilecehkan di situ, ya. Wewenang kalian itu sebagai wakil rakyat. Harusnya, ya, sekali lagi RDP, jangan mau RDP dengan Mahkamah Agung kalau ketua Mahkamah Agungnya nggak datang, gitu loh. Kalau dia nggak mau datang, panggil resmi. Nggak mau datang lagi, jemput paksa. Nggak mau lagi, bawa polisi untuk memaksa dia datang. Nggak mau lagi, bekukan anggarannya, selesai. Dia harus bertanggung jawab. Jangan membuat catatan akhir tahun versinya dia sendiri di institusinya. Ya itu nggak fair itu. Ya, sedangkan mahasiswa aja skripsi harus diuji dengan dosen penguji, apalagi ini ketua Mahkamah Agung, kan. Jadi itulah saya bilang, ya, pesan saya kepada Habibur Rahman. Sebenarnya, ya, saya tidak tahu, ya. Sebenarnya saya keberatan dengan penggunaan kata agung, karena agung itu hanya milik yang yang maha kuasa itu, gitu loh. Jadi karena mentang-mentang menggunakan agung, mereka merasa agung di atas kalian, di atas kita manusia, merasa wakil Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita rujuk ke Amerika, itu kan namanya Supreme Court. Supreme Court Judge. Supreme itu artinya tertinggi. Berarti mereka harusnya sebenarnya bukan menggunakan kata hakim agung atau mahkamah agung, tetapi hakim tertinggi, mahkamah tertinggi. Itu kan harusnya kalian koreksi Komisi 3, ya. Ini penting istilah ini, karena kalau menggunakan kata agung seolah-olah mereka di atas manusia, ya. Jadi ganti aja lah Mahkamah Agung itu menjadi mahkamah tertinggi. Jadi dia tidak merasa seperti wakil Tuhan, ya. Buktinya itulah Ghazal Basaleh, ya, Jarod Richard. 1 triliun, 1 miliar per perkara, berarti ada 1000 perkara itu sudah ancur-ancuran di Mahkamah Agung itu, ya. Jadi gantilah diksinya, ya, supaya kita menempatkan yang agung itu benar agung. Jangan mengalami pemerosotan definisi, ya, makna agung itu seolah-olah nanti hakim agung bisa disuap, kan gitu. Kasihan kata agung itu, ya. Agung itu harus ditempatkan ke yang benar. Ya, kalau kita merujuk ke Amerika kan Supreme Court Judge, berarti hakim mahkamah tertinggi, Supreme, Supreme, gitu loh. Hindarilah menggunakan kata agung ini supaya mereka jangan seolah-olah di atas manusia, merasa wakil Tuhan, ya. Dan koreksi juga di pengadilan itu janganlah dipakai kata yang mulia, ya, karena banyak sekali yang tidak mulia, gitu loh, ya. Pak saja gitu. Jadi harus kalian tanya apakan juga, konfirmasi ke itu ketua MA-nya. Bagaimana kalau kami ingin membuat undang-undang baru untuk mengganti itu Mahkamah Agung, karena banyak kasus tidak agung lagi.
Ya, agung itu hanya untuk apa ya, yang maha kuasa. Jadi ganti kalianlah itu Mahkamah Agung menjadi mahkamah tertinggi. Hakimnya di sana bukan hakim agung, hakim tertinggi. Karena dia berupa manusia, bukan agung, maka dia harus kalian periksa. Harus kalian RDP. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan formalitas, bukan laporan-laporan formalitas saja. Ya. Contoh, ya, harusnya saya sudah laporkan ini ke kalian 37 bukti ilmiah. Ya, bagaimana video CCTV rekayasa kasus Jessica Kumala Wongso direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai Kepala Polda Metro Jaya dan Direktur Reskrimumnya Polda Metro Jaya 2016. Dua orang itu otak rekayasa video CCTV sudah saya emailkan. Mana hasilnya? Cuma dibilang akan menjadi, kami sudah tembuskan ke pimpinan Komisi 3 untuk menjadi perhatian serius, cuma itu toh. Ya. Pada jelas itu Tito Karnavian, ya, di bawah komando dia video CCTV direkayasa. Seorang rakyat, ya, Jessica Kumala Wongso dibui 8,5 tahun, 4 bulan di sel tikus karena rekayasa polisi. Ya, laboratorium komputer forensik oleh Muhammad Nur Al-Azhar Kombes itu dijadikan studio animasi digital. Berani nggak kalian manggil Kapolri? Berani tidak kalian memanggil Tito Karnavian dan siapa itu? Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, ahli forensik penipunya, dan Christopher Harimanrianto? Berani tidak? Ini loh penting, ini sangat penting. Bagaimana polisi di tangan Tito Karnavian menjadi lembaga rekayasa, institusi rekayasa. Kan nggak berani kalian. Ya, email saya nggak kalian balas. Hanya pemukulan bos roti ke karyawan roti aja yang kalian urusin. Apalah itu? Ya. Coba kalian berani nih Habibur Rahman memanggil Tito Karnavian, Kapolri Listio Sigit Prabowo, terus ahlinya, terus panggil saya, konfrontasi di depanmu, supaya masyarakat teredukasi bahwa bisa loh polisi ini merekayasa kasus, merekayasa barang bukti digital gitu. Terus kasus Vina Cirebon ini bagaimana? Ya, data saintifik, ya, bukti ilmiah, ekstraksi SMS, kenapa tidak dijadikan pertimbangan hakim itu? Ya, Hakim Yohanes Priyana, Jupriyadi, Burhan Dahlan, kenapa kok semena-mena? Peradaban hukum kita harus semakin maju berdasarkan saintifik, bukan berdasarkan orang kesurupan, bukan berdasarkan kesaksian Aib, Dede dan Liga Akbar gitu loh. Gitu loh, supaya peradaban hukum kita itu makin maju, bukan berdasarkan pada kesaksian-kesaksian. Ini malah data ilmiah, ya, bukti ilmiah malah enak aja diabaikan para hakim itu yang katanya agung, harusnya hakim tertinggi gitu loh. Makanya perlu dikoreksi itu diksi itu. Belum lagi kalian tanyakan kepada Kapolri, kenapa itu dia berjanji novum akan mencari novum untuk pembantaian 6 laskar FPI. Bagaimana kelanjutannya? Padahal kalian tahu sendiri kan, polisi memerintahkan menghapus data HP dan CCTV di rest area KM 50. Rest area KM 50-nya juga dibongkar. Ya, banyak lagi. Terus kebetulan yang sempurna CCTV di KM 49 sampai 72 fiber optiknya terputus. Ya, terus konsistensi ke penembakan, ditembak di itu 3 sampai 4 di dada kiri, padahal katanya pembelaan diri. Kan banyak sekali yang kalian bisa kupas loh, banyak kalian dukung itu Presiden Prabowo dan Menteri HAM-nya Anatolius Pigai untuk membongkar itu semua penegakan hukum, apalagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pelanggaran HAM berat. Kalian baca itu keterangan pers Komnas HAM, banyak yang bisa kalian. Ya, intinya Habibur Rahman, kalau Anda orang bersih, ya, tidak pernah maling uang rakyat, tidak pernah menyolong uang rakyat, maka Anda tidak takut disprindik, diancam-ancam sprindik, di remote control. Ya, kalau Anda, intinya itu, ya, kalau Anda bersih, maka Anda tidak takut apapun. Gitu.
Kecuali kalau ya Anda jawab sendiri kan gitu. Kalau Anda bersih, lakukan hakmu. Hakmu adalah sebagai ketua Komisi 3 bisa menyuratin, bisa memanggil siapapun, bahkan presiden itu pun bisa kau panggil. Ya, itulah namanya Anda itu wakil rakyat, benar-benar wakil rakyat. Belajar pada ya negara-negara maju ya. Seperti Jepang itu, Perdana Menterinya pun bisa dipanggil. Bayangkan, apalagi cuma Ketua Mahkamah Agungnya. Ya, Perdana Menterinya aja bisa dipanggil di sana. Ya. Saya nonton itu tiap hari waktu kuliah. Ya, waktu kuliah saya 15 tahun lalu ya. Jadi, itulah, jangan mandul kalian, jangan jadi penakut. Ya. Perbaikilah ini semua ya. Dengan cara jangan takut, panggil itu, terutama Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Ya, karena saya lihat nggak pernah dipanggil ya, cuma diwakili Sekretaris Mahkamah Agung. Memang dia siapa? Sama-sama manusianya kita, kebetulan punya jabatan dia, dan itu pun kalian yang menyeleksi. Ngapain takut? Ya ngapain sungkan-sungkan? Panggil, biar kita tonton dulu argumentasi dia sebagai Ketua Mahkamah Agung terkait dengan ya perkara-perkara hukum yang meresahkan masyarakat. Yang saya bilang tadi, 3 tadi itu. Ya. Oke, pemirsa ya, semoga Komisi 3 DPR ini bukan menjadi macan ompong atau kucing meong yang hanya berani memanggil kasus-kasus receh seolah-olah pahlawan kesiangan, padahal karena tingkat Polres aja ya, Kapolres aja levelnya. Ya kami nggak terbawa apalah di situ. Ya, tidak terbawa emosi kalau kami hormat ya tadi itu. Panggil coba Kapolri, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar, Ketua MA semua kau panggil. Ya. Dan harus sering dipanggil, tiap bulan panggil Ketua MA itu, semua pimpinan lembaga tinggi itu. Ya, supaya mereka bisa bertanggung jawab pekerjaannya kepada rakyat. Oke pemirsa, sekian dan terima kasih. Horas.